Puji Tuhan, salam damai sejahtera Kristus, sukacita yang besar. Kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kalau saya melihat pekerjaan Tuhan di gereja kita, saya benar-benar bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Ya, di tengah-tengah masa pandemi kita bisa menyelesaikan pembangunan gedung gereja, sekalipun tentunya ada kewajiban-kewajiban yang juga harus kita hadapi, dan sampai hari ini kita bersyukur semuanya boleh tepat waktu dan tidak pernah terlambat, semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada waktu kita harus masuk masa pandemi seperti ini, kita harus ibadah full online, beberapa bulan kita sempat lakukan itu juga, dan saya juga bersyukur gereja kita juga cukup siap untuk mengantisipasi semuanya itu. Dan bukan cuma itu, saudaraku, saya bisa melihat pertumbuhan baik secara kuantitas maupun kualitas rohani jemaat yang juga terus makin bertumbuh dewasa. Seperti Anda tahu, saya harus menggembalakan 2 sidang jemaat gereja yang sangat-sangat berbeda, baik dari struktur demografinya, jenis karakternya, jemaat sangat-sangat berbeda, baik yang di Pederesan maupun yang di Diamond. Tapi saya bersyukur karena campur tangan Tuhan kita boleh tetap sehati, kita boleh bertumbuh bersama-sama, dan kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Saudara, saya sempat mendengar beberapa gereja di pinggiran kota Jakarta betul-betul akhirnya close, betul-betul ditutup secara permanen karena mereka mulai mengalami kesulitan untuk membayar biaya sewa ruko, gedung, dan operasional gereja yang tidak sedikit. Akhirnya mereka betul-betul close, saudaraku. Nah, untungnya memang itu bukan gereja pusatnya ya, gereja cabang. Dan ini baru satu yang saya dengar, saya nggak tahu lagi di daerah-daerah yang lain bagaimana, saya nggak mengerti. Ketika keadaan betul-betul seolah-olah menjepit, memaksa mereka untuk betul-betul merampingkan ibadah mereka, dan mungkin juga personil hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan kalau saya lihat semuanya itu, kita masih bersyukur. Tentunya saya percaya juga Tuhan akan menolong gereja-gereja yang harus menghadapi pergumulan-pergumulan hari-hari ini. Saya yakin pencobaan tetap tidak akan melampaui kekuatan kita, dan Tuhan selalu sediakan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Amin, saudaraku. Tapi intinya saya bersyukur melihat campur tangan Tuhan untuk pertumbuhan dan perjalanan gereja Tuhan. Kita berjemaat bersama-sama, baik di tempat ini, di Pederesan, dan cabang-cabang yang lain, semuanya gereja JKI Hosana boleh terus bertumbuh dengan luar biasa. Nah, namun di atas segala-galanya, saudaraku, tentunya kita punya satu tanggung jawab, yaitu apa, saudaraku? Untuk memelihara apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini. Itulah sebabnya tema khotbah pagi hari ini yaitu memelihara kesatuan roh. Saya rindu mengajak jemaat melihat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. R-nya di sini, R besar berarti Roh Kudus. Oleh ikatan damai sejahtera. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Nah, jadi saudara, ada satu hal yang harus kita mengerti ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mempercayakan kita dengan perkara-perkara yang lebih besar. Ada satu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, yaitu untuk memelihara kesatuan roh ini. Ya, seperti tanaman, kalau tidak kita pelihara, kita tidak sirami, kita tidak beri pupuk. Istri saya belakangan nggak tahu dapat pelajaran dari mana supaya tanamannya subur, dikasih fitsin, saudaraku. Ya, tanamannya jadi subur, bunganya keluar, saudara. Nah, harus dipelihara kesatuan yang sudah Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah kita. Kita harus pelihara dengan baik-baik.
harus kita jaga. Dan ini bukan tanggung jawab tim leadership di gereja ini saja. Tapi tentunya juga semua jemaat Tuhan ikut ambil bagian, ikut bertanggung jawab untuk menciptakan suatu suasana yang kondusif, satu suasana yang damai antara satu dengan yang lain. Ada satu usaha yang harus kita lakukan untuk memelihara kesatuan roh ini. Apa yang sudah Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah kita, supaya tidak menjadi sia-sia, supaya tidak menjadi hancur di kemudian hari. Ada satu effort, usaha yang harus kita lakukan untuk memelihara. Tentu butuh tenaga, tentu butuh doa kita semua. Tentu butuh yang namanya dana, kita butuh yang namanya kebersamaan ini. Oleh sebab itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kesatuan roh ini bisa tetap terpelihara. Yang pertama, saya mau tekankan sekali lagi bahwa kesatuan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Harus diusahakan. Anda harus punya niat yang baik, Anda harus punya tekad, ada kemauan untuk berusaha memelihara kesatuan roh ini. Rumah tangga banyak yang goncang hari-hari ini. Saudara, kalau suami istri nggak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk memelihara kesatuan ini, merendahkan diri satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, mengerti dan memahami satu dengan yang lain, nggak akan tercipta yang namanya kesatuan dalam rumah tangga. Saudara, kita lihat sama-sama di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudara, kata damai di sini dalam terjemahan yang lain digunakan kata rukun. Ya, berusahalah hidup rukun dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa hubungannya hidup damai, hidup rukun dengan semua orang dengan kekudusan? Apa hubungannya? Saya yakin saudaraku, kalau kita nggak bisa hidup damai, hidup rukun dengan orang lain, akan mempengaruhi kekudusan kita di dalam beribadah. Ada noda-noda dalam hidup kita. Ada hal-hal yang menjadi celah. Sehingga saudaraku akan mempengaruhi relationship kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan sesama nggak beres, saudaraku, ini akan mempengaruhi relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab katakan semua orang. Berarti termasuk dengan istri kita? Amin. Termasuk dengan suami kita? Termasuk semua orang nggak suami kita? Termasuk. Dengan sesama jemaat yang duduk di samping kanan kirimu? Termasuk semua orang. Kita harus berusaha hidup damai, hidup rukun. Supaya kekudusan ini benar-benar makin utuh sempurna dalam hidup kita. Kita harus kejar kekudusan itu. Caranya bagaimana? Hidup rukun satu dengan yang lain. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Mengerti satu dengan yang lain. Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama, kita berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, ada ungkapan dalam bahasa Jawa, sing waras ngalah. Ya, sing waras ngalah. Yang waras ngalah. Berarti yang nggak mau ngalah, Anda yang nerusin ya, saya nggak berani nerusin. Jadi Anda yang maunya menangan terus gitu, saudara, nggak mau ngalah, saudaraku. Berarti bagian yang lain tadi. Karena ungkapan ini bilang yang waras, yang sadar, yang sehat pikirannya ngalah. Tapi berdasarkan Galatia 6 ayat 1 ini, saudaraku, saya mau
tambahkan prinsip ini saudaraku. Bukan sekedar yang waras yang ngalah, tapi yang rohani harus yang ngalah. Ini firman Tuhan. Kalau kita mendapati seorang melakukan pelanggaran, firman Tuhan yang mengatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda yang sudah ratusan kali dengar firman Tuhan. Ribuan kali barangkali sudah ke gereja. Kita harus menjadi orang yang rohani. Bukan duniawi. Bukan yang hidup menuruti hawa nafsu kedagingan. Kita harus beranjak dari manusia duniawi menjadi manusia yang rohani. Di mana karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Ada buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ada yang namanya kasih, ada yang namanya kebaikan, ada yang namanya kesabaran, ada yang namanya penguasaan diri dan lain sebagainya. Kalau engkau tahu bahwa engkau lebih rohani, bukan sok rohani, tapi yang Anda tahu bahwa Anda lebih rohani, Anda sudah baca Alkitab, tentunya ukuran ini nggak ada patokannya, seseorang itu lebih rohani atau siapa yang kurang rohani, nggak ada patokannya. Tapi tempatkanlah dirimu sebagai orang-orang yang rohani. Amin saudaraku. Jadilah orang-orang yang rohani. Jadi pada waktu kita menghadapi perselisihan, kita menghadapi pertengkaran, kita menghadapi perbedaan pendapat, saudaraku. Ada hal-hal di mana kita harus bisa cooling down, kita harus bisa menguasai diri, kita harus bisa lebih tenang, kita harus bisa menguasai mulut kita, saudaraku. Supaya kita bisa mengalah. Supaya kita bisa menuntun dia juga. Kalau ada mungkin pelanggaran yang jelas-jelas satu pelanggaran, kita dapat hikmat Tuhan untuk kita bisa menuntun orang itu ke jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Kamu yang rohani harus bisa menuntun mereka yang melakukan pelanggaran. Jadi bukannya kita menang-menangan. Salib itu vertikal dan horizontal, saudaraku. Salib bukan salib kalau cuma vertikal saja. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan tapi juga horizontal. Hubungan dengan sesama. Tuhan mau setiap kita ayo harus ada usaha. Harus ada usaha. Gak bisa datang dengan sendirinya yang namanya kesatuan itu. Anda harus mau berusaha. Di balik usaha Anda pasti ada korban. Anda harus mau berkorban. Demi terciptanya kesatuan. Ini menjadi pesan pastoral saya juga bagi jemaat Tuhan di JKI Hosana. Supaya kita betul-betul berusaha satu dengan yang lain menjaga kesatuan roh ini. Yang kedua, saudaraku, kita harus selalu ingat bahwa kita ini berasal dari satu Bapa. Kita berasal dari satu Bapa, yaitu Bapa di sorga. Lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-6. Kembali ke Efesus pasal 4 ayat yang ke-6. Alkitab berkata satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ingat saudaraku, kita punya satu Bapa. Ya. Saya secara jasmani punya satu Bapa, punya satu ibu. Saya 5 bersaudara, saya anak ketiga, anak tengah. Saya punya 2 kakak, punya 2 adik. Ya. Anak tengah tuh nggak enak, saudaraku. Biasanya kurang mendapat perhatian dari orang tua. Biasanya anak yang sulung dan bungsu yang selalu jadi lebih dapat perhatian orang tua. Kalau anak tengah tuh kurang diperhatikan. Katanya sih begitu. Tapi saya merasa papa mama saya adil kok memperhatikan kami semua. Ya. Nah saudara, saya punya adik, punya kakak, kita dari satu bapak dan satu ibu. Kalau kita berselisih paham, itu tidak berarti lalu hubungan kami putus, hubungan darah kami nggak ada lagi, nggak bisa. Kita ini satu bapak, satu ibu. Sehebat-hebatnya kita beda pendapat, kita tetap satu rumah. Betul saudaraku? Ketika papi mami dulu ajak kami pergi, kalau bisa 5-5 ikut semua. Ikut pergi. Ya.
Karena Koko dan Cici waktu itu sudah mulai SMA, udah banyak kegiatan. Akhirnya saya dengan dua adik saya yang sering diajak pergi kalau keluar kota. Ya, kita pernah saudaraku, papi sambil, karena waktu itu papi masih sales, naik mobil call yang box itu, lalu di belakang dikasih kasur, saudara. Saya dan dua adik saya, kita di belakang, saudara. Lalu ada satu sales yang lain yang nemenin kami di belakang, dan papi mami di depan. Kita keliling ke Cilacap, ke Kroya, kemana keliling saudaraku. Ada kalanya kita berantem, kita ribut. Tapi kita tetap satu Bapak. Dan saya kasih tahu saudaraku, gak ada yang lebih membahagiakan orang tua kecuali anak-anaknya hidup rukun. Jangan lukai hati Bapakmu di sorga. Kalau kita saling menyakiti saudara kita, engkau menyakiti Bapakmu di sorga. Kita satu Bapak. Jangan merasa bangga kita bisa menang. Jangan merasa bangga kita bisa menguasai orang lain. Saudara kita, khususnya saudara seiman. Karena kita ini satu Bapak. Makanya ketika saya melayani, ketika ada jemaat, ada yang berselisih paham. Saya selalu yang pertama menempatkan siapa yang lebih rohani. Saya bisa lihat mana yang lebih dewasa rohaninya. Saya akan lebih menuntut dia untuk lebih bisa mengerti. Dan saya akan selalu mencoba untuk membawa mereka dalam satu pemahaman. We are brothers and sisters. Kita saudara di dalam Yesus. Kita saudara di dalam Tuhan. Ketika kita menang, berarti kita membuat saudara kita menangis. Dekat memang, bedanya is aja. Satu menang, is. Ya, saudara, apa bangganya? Enggak ada saudaraku. Engkau melukai saudaramu sendiri. Engkau menyakiti saudaramu sendiri. Saudara pernah baca di koran? Hanya gara-gara warisan putus hubungan saudara. Ya, putus hubungan saudara. Itu bapaknya kalau masih hidup, sesek enggak kira-kira nafasnya saudaraku. Lihat anaknya rebutan harta warisan. Si bapak sama ibu berjuang bangun perusahaan sampai gede, siapin rumah ini untuk ini, pabrik ini untuk anak yang ini, semua disiapin. Mereka meninggal, papa mama meninggal, anaknya berantem semua. Hancur hati bapak. Karena bukan itu tujuan. Ayah, papa, orang tua, siapkan semuanya bagi anak-anaknya. Saya belajar dari Abraham itu luar biasa saudara. Kejadian 13 ayat 8. Kejadian 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini apa saudara? Kerabat. Bahasa Inggrisnya brother. Kita ini bersaudara. Buat apa ribut? Buat apa? Untungnya apa kita ribut? Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, si Abram ini yang adalah paman dari Lot. Dia bilang sama Lot, udah kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku yang ke kiri. Kelihatan kedewasaan Abram di sini saudara. Dia gak mau ribut karena dia anggap Lot itu kerabat, saudara. Ya, leluhurnya sama, garis keturunannya sama. Abraham gak mau ribut. Dan saudara saya percaya saudaraku, Abraham dalam tanda kutip itu sepertinya menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pilihkan buat kita, pasti dia berikan yang terbaik buat kita. Lot, wah dia pilih dulu, dia lihat di lembah Yordan yang bagus, yang subur. Dan ternyata itu saudaraku dekat dengan Sodom dan Gomora dan akhirnya dia tinggal di Sodom dan Gomora. Kalau Anda baca terus saudaraku, siapa yang menolong Lot ketika Sodom dan Gomora diserang oleh kerajaan dari timur? Abram. Siapa yang berdoa syafaat bagi Sodom dan Gomora supaya tidak dihancurkan? Abram. Dan Lot akhirnya harus keluar dari Sodom dan Gomora.
Saudara, saya punya prinsip, mengalah itu tidak berarti kalah. Mengalah tanda kebesaran jiwa seseorang. Orang yang bisa mengalah adalah orang yang selalu bisa melihat kerugian-kerugian akibat perselisihan yang berkepanjangan dan yang dapat melihat keuntungan-keuntungan apabila sabar satu dengan yang lain. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kita bisa lihat, wah ini kalau diteruskan dampaknya apa? Dia berpikir panjang. Berpikir dulu sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum berbicara. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, kita ini bersaudara di dalam Tuhan. Jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Apalagi lewat medsos, kita membuli teman kita, ngata-ngatain teman kita, menghina teman kita, saudara kita. Saudara, itu bukan karakter Kristus. Itu bukan sifat yang Tuhan kehendaki. Ingat kita punya Bapa yang satu. Kita harus hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Yang ketiga saudaraku, menjadi satu tidak berarti harus seragam. Mari kita kelola perbedaan itu menjadi sebuah keunikan. Ya, menjadi satu tidak berarti harus menjadi seragam. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Katakan sama-sama saya khusus. Artinya beda-beda, seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendaki Tuhan, beda-beda. Memang kita beda saudaraku. Tapi perbedaan bukan berarti untuk kita menyombongkan diri dan berantem satu dengan yang lain. Perbedaan itu harus kita kelola untuk menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Suami istri beda, karakter beda. Kalau Anda selalu berpikir aku mau cari istri yang cocok buat saya, gak akan pernah cocok kecuali Anda belajar mencocokkan dirimu dengan istrimu. Kalau sudah Anda sampai pada taraf suami istri itu Anda sudah membuat satu keputusan dari pilihan-pilihan yang ada di depan mata saudara. Dan Anda harus pegang komitmen janji seperti yang Anda ucapkan di altar gereja. Di hadapan hamba Tuhan, disaksikan Tuhan dan malaikatnya. Nggak akan pernah cocok saudaraku kalau Anda hanya selalu mencari yang terbaik menurut diri Anda sendiri. Di dalam kita berjemaat hal yang sama juga terjadi. Beda, semuanya beda. Tapi bagaimana kita kelola perbedaan itu bukan menjadikan kita saling membenci satu dengan yang lain. Tapi melatih kedewasaan kita, hormati. Hormati istri kita, hormati suami kita, hormati teman-teman kita. Hargai perbedaan itu sebagai satu keunikan yang harus kita kelola dengan baik. Anda bisa kelola dengan baik. Itu akan powerful sekali, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kita punya 5 jari, semuanya juga beda. Ada yang gendut seperti jempol. Coba kalau 5-5-nya jempol semua saudaraku, jelek jadinya, betul gak? Atau semuanya jentik semua saudara, jelek. Tapi ada yang gendut seperti jempol, tapi ada yang kecil seperti apa ini? Kelingking, ya kan? Ada jari tengah yang tinggi. Nah ini harus sama-sama aja saudaraku, supaya artinya nggak beda. Ya, ada jari tengah yang tinggi, beda semua. Orang Jawa itu kan kadang makan muluk, tahu ya makan muluk ya pakai tangan gitu. Ya semua sih makan pakai tangan, tapi ada yang pakai sendok, tapi ada yang muluk begini. Coba kalau nggak ada jempol saudaraku, kayak sekop jadinya. Bisa masuk mulut dengan sempurna nggak? Belepotan semua saudara mulut kita, betul nggak? Ya, tapi kalau udah pakai jempol dikunci itu nasi, gitu saudaraku ya, kayak lemper jadi kenceng jadi saudaraku ya. Itu gereh nggak bisa ucul, udah. Ya. Jempol ini punya peranan penting saudaraku. Jangan dinyek, gendut loh, jelek loh. Jangan main-main. Nggak ada ini, saudara yang suka badminton, suka main pingpong, suka main golf, tenis. Bisa nggak saudaraku pegang dengan sempurna stick atau raket kita? Nggak bisa saudaraku. Gimana coba megangnya? Nggak ada jempol, nggak bisa saudara.
Mesti ada jempol yang kunci semuanya ini. Sama saudaraku, jangan anggap remeh ini kelingking. Kecil, gak ada gunanya. Loh, siapa bilang? Kalau darurat terpaksa maaf, mesti bersihin hidung kan ya pakai yang ini. Masa pakai ini saudaraku? Pakai ini saudaraku. Maaf, mungkin telinga kita agak gatal-gatal. Aduh rasanya gak enak. Kita darurat nih, terpaksa nih ya. Wah mesti pakai jari yang kecil ini saudara. Saudara, Paulus pernah menerangkan jawatan di dalam pelayanan. Ada yang namanya rasul yang sering kali digambarkan sebagai jempol. Lalu ada yang namanya nabi, digambarkan dengan telunjuk. Ada yang namanya penginjil dengan jari tengah. Yang jari manis ini saudaraku gembala. Makanya cincin perkawinan disematkan di jari manis. Yang kelima, kelingking ini, yang kecil ini saudara. Seringkali digambarkan guru. Guru tuh suka ngurekin telinga kita. Kalau ngajar itu, waduh sampai panas telinga kita. Saudara. 5 jawatan ini, kalau ada di dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan, gereja itu luar biasa saudaraku. Rasul meletakkan fondasi, pertumbuhan, visi gereja. Nabi menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk jemaat. Penginjil, outreach, jangkau jiwa-jiwa, KKR, jadi misionari. Gembala yang rawat itu domba-domba yang didapatkan dari hasil KKR, penginjilan pribadi dari jemaat antar jemaat dibawa ke rumah Tuhan. Gembala yang ngurusin. Nanti ada guru memuridkan. Dimuridkan. Pada waktu saya sampaikan firman Tuhan, ada kalanya 5 jawatan ini silih berganti berfungsi di dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi saudara, saya rindu setiap kita mengerti bahwa kita mesti kelola semua perbedaan itu sehingga menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Musik ini beda semua, ada keyboard, ada violin, ada bass, ada drum. Tapi ketika semua mau merendahkan diri, ngerti posisi masing-masing, bagaimana harus memulai, bagaimana mengakhiri, bagaimana harus mensinkronkan semua, maka menghasilkan musik yang merdu, yang enak. Gak usah disuruh nari, pada nari-nari sendiri saudaraku. Ketika kita bisa sinkron, tercipta harmoni satu dengan yang lain saudara. Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua, katakan sama-sama apa? Adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ketika kita duduk di gereja, kita sama-sama beribadah, nggak ada pembicaraan siapa yang lebih kaya di antara kita, siapa yang lebih hebat di antara kita. Siapa yang pendidikannya paling tinggi, siapa yang rumahnya paling banyak, nggak ada semua itu. Tuhan satukan kita semua, kelebihan saudara mencukupi kekurangan teman-teman kita. Apa yang mereka miliki, belum tentu semuanya mereka miliki. Mungkin kita yang sedikit justru itu yang tidak dimiliki oleh teman kita yang lain. Dan disitulah bagaimana kita mengelola semuanya itu menjadi satu kekuatan. Bahkan semut yang kecil ketika mereka bersatu, mereka bisa pindahkan makanan remah-remah yang beratnya mungkin ratusan kali lebih berat daripada berat tubuhnya. Ketika mereka bersatu. Ketika jemaat Tuhan di sini bersatu, saudaraku, tidak ada masalah yang terlalu besar yang kita tidak bisa selesaikan bersama-sama. Dan hari ini kita bisa melihat semua karena campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Setiap minggu, saudaraku, semua kita tahu tugasnya masing-masing dan mereka ambil bagian dalam pelayanan. Tanpa saya komando, sudah ngerti posisi bagaimana apa yang harus dilakukan. Makanya kita bisa menikmati ibadah yang luar biasa, saudara. Saudara, saya rindu setiap kita mengerti, ya. Nggak ada lagi kita ngomongin suku kamu apa. Kita nggak ngomongin gitu-gitu lagi. Di dalam Kristus semua kita satu. Golongan darah kita semua sama, darah Yesus. Darah Yesus, saudaraku. Ini yang ketiga, mari kita harus memahami bahwa menjadi satu tidak berarti harus seragam, harus semuanya sama. Tapi kita kelola perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan.
Dan yang keempat, saudaraku, kalau kita lihat tadi Efesus 4 ayat 3, ya, diikat oleh damai sejahtera. Nah, saya mau tambahkan, saudaraku, dalam poin yang keempat ini, diikat oleh kasih dan damai sejahtera. Kesatuan itu diikat oleh kasih dan damai sejahtera. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Agape. Ya, kasih ini agape yang mempersatukan. Damai sejahtera tadi yang mengikat kita, bukan uang, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan popularitas kita, kehebatan kita, no. Tapi kasih dan damai sejahtera. Ya, suami istri, biarlah ikatan yang ada di dalam rumah tangga kita bukan harta, tapi kasih dan damai sejahtera. Ya, kasih dan damai sejahtera. Dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada penerimaan. Memberi kesempatan untuk suami kita berubah, memberi kesempatan untuk istri kita juga berubah, memberi kesempatan untuk anak-anak kita juga berubah. Karena kita belum sempurna. Dalam kasih kita memberi support, dukungan. Kamu pasti bisa. Jangan menyerah. Ya, kita harus kasih semangat sama suami kita. Kita kasih semangat sama istri kita, sama anak-anak kita, sama orang tua kita. Dan kasih ini akan menciptakan damai sejahtera. Kalau ikatan ini kita pelihara dengan baik, saudaraku. Alkitab juga mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, love conquers all. Kasih itu mengalahkan segala-galanya. Love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Enggak ada yang bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan kasih. Kalau kita punya kasih, seberat apapun konflik itu pasti bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Saya mau tutup dengan satu statement yang bagus yang diucapkan seorang budak Romawi dari Syria namanya Publilius Syrus. Dia pernah bilang begini, where there is unity, there is victory. Di mana ada kesatuan, di situ ada kemenangan. Mazmur 133 mengatakan, ketika ada kesatuan kerukunan, Tuhan yang perintahkan berkat mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kalau hari-hari ini berkatmu seret, coba renungkan kembali. Jangan-jangan setiap hari kita cuma marah-marah, berantem, ribut. Langit jadi seperti tembaga, tanah jadi seperti besi, nanam apa aja gak tumbuh, hujan gak turun, gagal semuanya. Tapi kalau kita ini unity ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini makin kompak satu dengan yang lain. Oh, Tuhan yang akan memerintahkan berkat. Bukan kita kejar-kejar berkat. Berkat yang akan kejar-kejar kita. Karena Tuhan yang perintahkan itu. Itu loh rumah tangga sana tuh loh. Cek rukune gitu loh. Ya, roti sak kotak yo gak royoan. Itu loh kirim berkat itu, kirim berkat. Tahu-tahu menang kuis doa malam saudaraku. Dapat satu gede loyang saudaraku ya kan. Kok diam aja, jangan-jangan banyak yang enggak ikut kuis doa malam ya. Begitu selesai firman, matiin gitu ya saudaraku. Ikut kuisnya dulu saudaraku, ikut kuisnya dulu. Ya, yang belum pernah ikut kuis dulu. Apa itu duniawi? Loh yang duniawi ini yang seru saudaraku. Duniawi tapi rohani saudaraku. Saudara, saya percaya kalau kita hidup rukun satu dengan yang lain, berkat Tuhan makin limpah dalam hidup kita semua. Bukan hanya secara materi. Coba saudara, orang itu ya saudara, kalau bisa damai hatinya, gak uring-uringan, bisa menerima satu dengan yang lain. Yang namanya hormon dopamin, serotonin, endorfin, hormon-hormon yang baik untuk tubuh kita, yang bikin kita jadi sehat, itu akan berproduksi dengan baik. Jadi gak gampang pusing, gak gampang kena emah, asam lambung gak gampang kumat. Saudara, kenapa? Ada hormon sukacita dalam hidup kita. Dan hati yang gembira itu katanya apa saudaraku? Obat yang
hancur. Ya, sehingga mungkin nggak perlu dekolgen lagi, saudaraku. Ini nggak perlu paratusin lagi, nggak perlu obat cacing itu, saudaraku ya. Di tengah-tengah masa pandemi ini laku itu ya. Nah, saudara, nggak perlu itu, kita sehat. Kita bisa lewati masa-masa pandemi ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kalaupun kita sakit, saya percaya cepat sembuh, saudaraku. Cepat sembuh, Tuhan pasti akan tolong, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Wah, dari dalam ini ada self healing yang menyembuhkan dirimu sendiri dari dalam ini. Ketika engkau bisa peace, bisa damai, bisa hidup dalam kasih satu dengan yang lain, Tuhan pasti memberkati hidup kita semua. Amin.